Hai, balik lagi bersama gue Tony. Marina. Hari ini kita akan ngebahas topik seputar kesehatan mental sebenarnya sih. Topik soal seputar cinta-cintaan. Kembali lagi sebenarnya saya hari ini juga mau cinta-cintaan. Tapi cinta diri sendiri ya. Love yourself. Jadi gini, Rina, gue pengen tanya sebenarnya sama lu kenapa? Apa tuh? Belakangan ini kita sering banget dengar orang ngomong kesehatan mental ya. Sering banget ya, mental issue itu sekarang udah jadi isu yang sangat digaungkan gitu. Milenial sekarang. Terus? Jadi pengen gue tanya ke lu, kenapa ya? Gue selalu ngeliat lu kayak happy, ngeliat lu kayak seneng, ngeliat lu kayak nggak punya beban pikiran. Setiap ketemu gue bisa hai gitu ya, ketawa-ketawa. Sebenarnya ada sesuatu nggak sih yang di diri lu yang kayak sebenarnya lu punya masalah problem dengan diri lu yang nggak selesai gitu loh? Sebenarnya itu pertanyaan yang apa ya, Tony ya? Gue rasa semua orang akan mengalami itu. Cuma bedanya adalah ada orang yang bisa mengekspresikan, ada yang nggak bisa. Nah, kebetulan gue tipe orang yang sebenarnya untuk kebahagiaan tuh gue ekspresif, tapi untuk kesedihan mungkin gue nggak bisa sharing itu ke orang lain. Bukan nggak bisa sebenarnya, karena gue tidak terlatih untuk sharing masalah apa yang gue hadapi. Tapi lu terlatih patah hati kan? Ya itu. Itu sih sering, jadi makanya udah biasa aja sekarang. Jadi kayak banyak fase hidup gue yang menurut gue nggak perlu dipublish depan teman-teman gue, dan teman-teman gue selalu berpikir wah gue tuh orang yang bahagia terus ya. Gue tuh yang hahaha, wiri, naik gunung, ketawa-ketawa, clubbing apa segala macam. Banyak sisi-sisi yang mungkin teman-teman gue juga kayak nggak tahu apa yang gue alamin di belakang. Karena sebenarnya gue ngerasa ini karena pola didik sih ya, karena budaya keluarga pun berpengaruh buat gue. Karena gue tuh ditinggal bokap dari kelas 2 SMP. Jadi berarti sekitar umur 13 tahun. 13. Berarti selisih setahun sama gue ya Rin ya? Gue umur 12 tahun. Ditinggal bokap kan? Ya, kita kan umur beda setahun dong ya kita ya? Tuan lo. Gue 89. Iya, November kan? Terus 90 ya? Iya, jadi karena gue terlatih untuk mengerjakan apa aja sendiri, bukannya gue mau mengerjakan semuanya sendiri sebetulnya. Tapi karena memang keadaan menuntut gue seperti itu. Karena gue tidak mempunyai sosok di mana gue harus pulang dan menceritakan semua beban-beban hidup gue. Jadi gue dari kecil itu terpaksa melatih diri untuk jadi anak yang kuat, yang gak pernah cerita sama nyokap tentang gimana sih gue di sekolah. Yang gue tahu adalah belajar gitu. Dan yang gue tahu adalah gimana caranya gue dapat prestasi. Jadi gue nggak pernah memikirkan, oh gue nggak harus sedih nih gitu. Gue nggak bisa sedih segala macam. Tapi ada satu fase di mana sekuat-kuatnya gue juga ambruk gitu loh. Gue tuh ambruk dan gue merasa tidak ada orang yang bisa mengerti gue pada saat itu. Dan gue jujurly nih ya. Gak apa-apa Rin, kita buka-bukaan aja sini. Jujurly I end up with obat-obatan dan dokter akhirnya. Karena gue berpikir gue meminta pertolongan tapi gue nggak bisa. Gue berusaha terbuka sama orang untuk sharing apa yang gue rasain, kesedihan gue, beban gue. Cuma gue nggak bisa. Dan gue akhirnya berpikir tenaga profesional lah yang bisa membantu gue pada saat itu. Karena mereka nggak kenal gue dan mereka nggak punya kepentingan untuk menasihati gue. Sih? Kadang lo ngerasa nggak sih? Kadang kita udah hidup kita susah, terus kita cerita sama temen nih, lo baru segitu, gue nih lebih begini, lo cemen. Jadi gue merasa ketika gue berusaha membuka diri terutama dengan keluarga gue, mereka berpikir bahwa beban gue tuh gak ada apa-apanya, bahwa kesedihan gue itu bukan sesuatu yang harus yang dirasain terus menerus gitu loh. Padahal gue ngerasa gue tuh gak butuh apa, gue cuma pengen didengerin doang gitu loh. Ya sama sih, gue juga suka begitu Rin. Karena kalau kita mau cerita ke orang bukan yang ngebantu kita, bukan yang ngebantu malah ngejudge. Itu dulu. Jadi kadang-kadang poinnya gue udah gak mau cerita. Lebih baik bikin kita males ya. Betul. Mental kita jatuh, pertolongan gak dapet. Betul banget. Jadi itu yang gue alamin sih ya. Dan gue untungnya adalah gue bisa punya, dengan pribadi gue yang riang ini, gue tuh punya banyak teman dan gue punya banyak lingkungan. Akhirnya gue pikir
Gue sepertinya lebih percaya dengan pengobatan ya, dengan orang-orang yang memang ahlinya di bidangnya itu, ketimbang gue harus cerita secara personal. Mungkin pada akhirnya gue cerita sama teman gue, tapi gue harus ke psikiater dulu. Sebenarnya psikiater pun nggak membantu gue, Ton. Iya, kalau boleh tahu nih, Rin, kenapa sih? Apa situasi yang lu hadapi pada saat itu sampai lu sangat terpuruk kayaknya ya gitu ya? Iya. Jadi sebenarnya kita tuh bikin dua definisi ya. Ada masa terberat dan masa tersulit. Iya. Ya kan? Kalau masa terberat, gue merasa ketika gue sekolah, terutama pas gue kuliah, itu sebenarnya gue terakhir dari keluarga yang dibilang susah banget enggak, terus yang kaya banget iya juga enggak. Jadi gue tuh mengalami fase yang gue merasa kuliah itu bagian hidup gue yang terberat, karena keluarga gue cuma biayain gue kuliah tok, ngasih gue ongkos tok. Nah dulu gue belum punya motor, nggak bisa bawa mobil, nggak punya mobil, dan cuma ada angkot kan, dulu nggak ada Gojek, nggak ada, ya kan, kayak gitu-gitu nggak ada. Jadi gue harus naik angkot. Nah ada fase yang gila, kuliah itu kan nggak kayak sekolah ya Ton ya, lu dapat buku, lu belajar selesai. Kuliah itu kan banyak banget yang harus lu keluarin, lu harus fotokopi, lu harus beli ini, beli buku ini, beli buku itu gitu. Dan itu nggak ke-cover sama keluarga gue. Lu bayangin gue dari semester 2 kuliah, itu tuh gue cari sampingan buat gue bertahan selama 4 tahun pas gue kuliah. Itu gue jualan gorengan, Ton, gue ngajar, gue ikut riset dosen-dosen gue, dan gue berpikir, gila ya, gue berat banget ya. Padahal gue dipikir-pikir, dibilang orang tua gue susah banget juga enggak gitu loh, gitu kan. Tapi memang kondisi itu yang akhirnya mengasah gue menjadi sekuat sekarang gitu. Jadi ketika gue dihadapi situasi susah lagi, gue akan balik lagi, oh ya gue dulu pernah mengalami masa ini. Jadi yang bisa kita bagi ke teman-teman juga ada satu hal yang bisa kita ambil sih, bahwa ketika lu punya uang, orang tua lu kaya, lu juga minimal mau berusaha supaya nanti ketika hidup lu nanti sudah dilepas sama keluarga, lu nggak bingung. Betul. Dan gue selalu berpikir bahwa orang tua gue nggak akan hidup selamanya. Contohnya bokap gue meninggal ketika gue umur 13 tahun, dan gue harus survive pada saat itu. Dan untungnya alhamdulillah gue lewatin 4 tahun sama kuliah, gue lulus tuh akhirnya, alhamdulillah ya. Walaupun setengah mati, tapi itu adalah fase terberat gue. Tapi itu bukan fase tersulit. Ngerti gak sih? Itu berat, tapi itu gak sulit. Karena gue menjalani, karena gue kan dari dulu suka banget belajar ya. Jadi ketika gue harus kuliah, kerja, jualan, itu memang passion gue. Memang berat, capek, karena gue kurang istirahat. Tapi kalau dibilang tersulit, itu gak sulit buat gue. Fase tersulit gue adalah beberapa tahun lalu. Ketika fase tersulit adalah beberapa tahun lalu, nyokap gue kan diabetes selama 7 tahun. Oh ya? Ya, gue tahu lah ya, gue pernah ceritakan nyokap gue diabetes. Gue pernah temenin lu beli obatnya, Mbak. Iya, itu ya. Ini temen gue, salah satu temen gue baik banget. Jadi ya, pada saat itu nyokap gue diabetes selama 7 tahun, dan nyokap meninggal. Ketika nyokap meninggal, gue berpisah dengan pasangan gue. Dan ketika berpisah dengan pasangan gue itu yang sebenarnya itu berat banget. Jadi lu berpisah putus pacar atau pokoknya berpisah lah ya. Berpisah dengan partner gue. Berpisah dengan partner gue yang paling berat sebetulnya adalah bukan perpisahan itu sendiri, dan bukan juga perginya nyokap gue. Gue merasa nyokap gue meninggal itu gue sudah merasa ikhlas, karena daripada gue melihat dia terus menerus sakit, gue udah ikhlas pada saat itu. Tapi masalah terberat adalah ketika perpisahan itu ditolak oleh keluarga gue sendiri gitu loh. Dan ketika dengan perpisahan itu gue disudutkan sebagai orang yang apa ya, istilahnya gue pesakitannya lah pada saat itu Ton. Gue pesakitannya pada saat itu. Gue merasa itu terlalu bertubi-tubi, dan gue belum bisa mencerna dengan kepergian nyokap gue. Gue berduka, ditambah lagi duka yang lain, ditambah lagi pandemi, gue nggak bisa ngapa-ngapain, bisnis segala macam berantakan. Itu menurut gue fase yang paling sulit buat gue. Itu yang paling sulit buat gue, dan gue nggak bisa menahan itu. Itu fase yang gue bener-bener patah, gue bener-bener hancur deh pada saat itu. Jadi gue udah nggak bisa lagi di fase itu gue berpura-pura di tempat temen gue ketawa-ketiwi segala macam. Gue bener-bener pada saat itu, bahkan gue sama lu pun kita lost contact kan. Gue bener-bener hilang, gue bener-bener menarik diri, gue bener-bener gue merasa gue ini celak masyarakat, gue nih produk gagal gitu.
gitu Ton. Jadi tapi yang gue mau tanya Rin ya, prosesnya itu kan memang waktu itu kita nggak ketemu ya, dan lu ngelewatin proses berpisah. Ini biar teman-teman juga tahu ya, maksudnya lu kan seorang cewek ya, apa lu yang minta pisah atau dari sebelah sana gitu? Oh gitu, jadi sebetulnya apa ya, gue merasa pada saat itu gue ini kan cewek yang sangat apa ya, gue hidup di kota dan gue belajar banyak banget tentang orang gitu ya, dan gue merasa di hubungan itu pembagian tugasnya itu tidak adil. Gue merasa seperti itu, tidak adil. Dan kedua, ngerti gak sih, kadang kita sama orang tuh gak bisa match energi gitu loh. Segimanapun gue berusaha untuk mempertahankan hubungan gue pada saat itu gak bisa. Gue udah berusaha berkali-kali dan akhirnya ya udahlah kita berpisah gitu. Terus proses itu juga yang bukan bukan proses yang malam itu gue mau bisa nih gitu kan, enggak, itu gue udah proses panjang ke belakang yang gue pikir ulang lagi, oh gue nggak bisa nih, gue sudah tarik mundur selama 7 tahun hubungan kita, terus gue lihat sepertinya tidak ada kemajuan, malah kemunduran, kita nggak bisa menyelesaikan konflik mulai dari kecil sampai hal yang besar. Jadi gue pikir buat apa gitu loh, buat apa, toh mau sendiri ataupun berpasangan, intinya tujuan kita hidup tuh apa sih Ton? Bahagia kan, bahagia kan. Ketika gue merasa dengan pasangan gue gak bahagia, buat apa? Iya gak sih? Gitu. Mungkin kejadiannya kan tuh sampai pisah ya. Yang gue mau tahu, setelah kamu pisah, proses dalam diri kamu yang kamu lalui itu kayak apa? Sampai akhirnya kamu bisa bertahan sejauh ini. Iya. Ya itu proses yang panjang dan menyakitkan sebenarnya. Tapi yang teman-teman harus tahu bahwa proses ini gak bisa di skip. Ini gak ada jalan pintas, kalian gak bisa loncat, gak ada jembatan untuk melewati proses itu. Memang rasa sakitnya harus dirasain. Jadi sampai akhirnya gue di titik ini dan menerima apa yang telah terjadi, gue selalu membagi kehidupan itu menjadi 2. Satu hal yang bisa kita kontrol dan 2 hal yang tidak bisa kontrol, ya kan? Yang tidak bisa kita kontrol adalah perpisahan itu udah selesai. Nyokap meninggal gue nggak bisa kontrol. Gue bisa lakuin apa? Gue ngidupin nyokap gue lagi? Kan enggak. Gue balik lagi dengan pasangan gue juga enggak. Hal yang bisa gue kontrol adalah diri gue sendiri. Bagaimana gue menyikapi perpisahan ini, bagaimana gue menyikapi kedukaan ini, bagaimana menyikapi gue terputus dari koneksi sosial gue karena pandemi dan karena depresi yang gue alami. Itu yang bisa gue sikapi. Akhirnya gue berpikir, wah gila, gue pernah ya Ton selama 2 hari 2 malam gue nggak makan, nggak minum, nggak mandi. Gue bener-bener di kamar ngurung diri, lampu mati. Dan gue merasa itu gue gak manusia gitu loh, gue bukan manusia. Karena gue gak tahu gue harus sedih, harus marah, harus apa, gue gak tahu gitu. Karena terlalu banyak emosi yang harus gue cerna pada saat itu. Akhirnya gue putusin gue gak bisa kayak gini. Gue harus pergi ke psikolog, gue harus pergi ke psikiater. Akhirnya gue datang ke psikiater gak ngasih gue apa-apa Ton. Dia memang ngasih gue pil, dia memang ngasih gue obat, tapi itu untuk menjaga gue tidur dengan tepat waktu, gue bisa punya nafsu makan, cuman itu aja yang dikasih. Tapi pada akhirnya gue lah yang harus mencerna emosi itu satu-satu. Gue yang harus melakukan penerimaan terhadap rasa marah gue, rasa kecewa gue, rasa sedih gue gitu. Dan lo bayangin nyokap gue meninggal, gue gak nangis sama sekali. Gue nangis 6 bulan kemudian setelah gue menerima, oh nyokap gue memang udah gak ada, oh iya memang kehidupan pasangan gue lagi itu berantakan. Dan gue berpikir, oke, itu hal yang harus gue terima. Ketika gue menerima itu rasanya Ton, lapang banget dada gue. Apa itu yang disebut dengan berdamai dengan diri sendiri? Ya sebenarnya gue bukan berdamai dengan diri sendiri, kita berdamai dengan rasa sakit, dengan emosi yang negatif. Kadang kan kita berpikir sedih itu salah, kecewa itu jangan sampai. Sebisa mungkin kita harus bahagia, kita harus senang, kita harus pokoknya semuanya positif gitu ya. Padahal itu salah banget. Karena gue akhirnya belajar bahwa emosi itu seperti mata uang gitu loh, seperti koin yang di balik kesenangan pasti ada kesedihan. Itu akan selalu berdampingan seperti itu. Kenapa sih orang bisa dibilang senang? Karena dia pernah ngerasa sedih. Terus kenapa nyokap gue akhirnya
kenapa gue bisa menerima nyokap gue meninggal, karena gue merasa ketika nyokap gue meninggal, gue merasa gue hidup gitu. Dan gue inget banget ada salah satu filsuf Jerman ya, yang itu bilang what doesn't kill you makes you stronger. Apa yang nggak bikin lo mati itu sebetulnya membuat lo harusnya lebih kuat gitu. Dengan segala kesusahan itu harusnya itu malah menjadi tempaan buat lo untuk jadi orang yang lebih lebih kuat lagi. Jadi gue merasa kalau dulu mungkin gue pisau yang biasa aja, tapi sekarang gue udah lebih tajam karena hidup udah ngasah gue. Iya. Gitu. Nah sekarang setelah perjalanan hidup lu yang agak-agak rumit dan berat itu ya Rin ya, berpisah, ditinggal mama. Nyokap, iya. Mungkin kedepannya ketika lu mengalami satu proses yang agak berat atau apapun masalah dalam hidup lu, mungkin lu udah nggak merasa bahwa ini berat loh gitu ya? Iya. Sebetulnya gue merasa bahwa hidup itu seperti hidup itu nggak linear lurus aja. Gue merasa hidup itu kayak piramid gitu loh. Semakin ke atas semakin runcing, semakin ke atas semakin sulit gitu ya ke atas. Tapi bedanya adalah lo terlatih untuk konsisten untuk naik terus. Gue ini kan suka banget naik gunung ya. Gue suka banget naik gunung. Karena kenapa? Gue merasa naik gunung itu seperti miniatur kehidupan gitu loh. Miniatur kehidupan, naik gunung itu nggak gampang kok. Itu capeknya minta ampun. Gue sering kali di tengah-tengah tuh gue mau turun, gue nggak sanggup. Gue bilang, lu tahu kan gue suka banget angkat beban, gue sepeda segala macam. Tapi menurut gue itu biasa aja. Tapi ketika gue naik gunung, gue nggak tahu itu kayak gue mendapatkan hidayah. Bukan hidayah, sisi spiritual gue tuh aktif di situ. Gue merasa, ayo sedikit lagi, ayo selangkah lagi, ayo lo bisa. Karena sama seperti hidup gitu loh. Itu susah, tapi selama kita konsisten, gue yakin kita akan sampai puncak sih. Kita akan sampai tahap dimana, capek banget. Tapi ternyata, oh iya, itu jalan yang udah gue lewatin ya. Itu ternyata jalan di bawah yang udah gue lewatin segitu payahnya. Tapi ternyata nggak sesulit itu kok gitu loh. Kadang yang kita takutin adalah yang di sini, di otak kita. Yang kita takutin tuh yang di sini, gitu. Karena berkali-kali gue bilang gue mau turun lah, gue nggak sampai, gue nggak sanggup, gue capek. Tapi ternyata berkali-kali juga gue berhasil sampai puncak. Iya. Gitu. Karena sebetulnya yang harus dilatih adalah sebenarnya ini kita ya, pikiran kita. Gitu. Jadi sekarang lu merasa lebih damai nggak sih dengan hidup lu setelah lu ngelewatin proses sakit kemarin? Ada rasa damai nggak sekarang? Wah itu banget sih Ton. Gue merasa dulu gue nggak akan punya siapa-siapa. Tapi ternyata iya. Ternyata itu salah total Ton. Justru ketika gue berpisah, akhirnya gue seperti menutup satu pintu tapi membuka pintu yang lain. Iya. Pintu rezeki atau pintu cowok-cowok lain? You know me so well. Yes. Iya, jadi kayak gitu Ton. Jadi gue merasa ketika gue menutup pintu itu, gue bisa melakukan yang selama ini tertunda, yang gue nggak bisa lakukan. Mungkin dulu sama dia, gue nggak bisa melakukan hobi gue. Tapi sekarang gue ringan aja, gue mau jalan karena gue nggak perlu izin sama siapa-siapa. Gue jalan-jalan aja. Dan oh tidak, lu mau izin sama gue? Iya, karena kalau nggak takutnya ada podcast dadakan. Nah iya kayak gitu. Jadi gue berpikir terus teman-teman gue jadi gue lebih deket sama teman-teman gue jadi mulai dari teman SD, SMP, kuliah, gue jadi bisa ketemu teman-teman gue yang selama ini gue nggak bisa karena gue selalu merasa lingkungan gue jadi keluarga. Dia satu-satunya buat hidup gue. Tapi ternyata sekarang enggak. Gue lebih terbuka dan gue bisa melakukan apa yang selama ini gue pengen gitu. Itu sih Ton. Jadi mungkin buat teman-teman kita kasih pesan ya ke teman-teman. Iya. Jadi kalau misalnya kita terjebak dalam satu fase hidup yang menurut kita rumit banget sulit, sulit segala macam, itu sebenarnya mind blocking aja sih. Sebenarnya mind blocking yang kita buat bahwa kita nggak bisa ngelaluin ini. Tapi sebenarnya ketika kita konsisten untuk mencapai satu tujuan yang kita mau, itu sebenarnya bisa kok gitu loh. Dan itu terjadi berkali-kali sama gue. Jadi berkali-kali sama gue. Gue dulu berpikir, gue nggak bisa nih, gue nggak bisa tanpa dia. Tapi ternyata I'm happy now. Yes. Jadi teman-teman, pesan yang bisa gue ambil dari sahabat gue ini Rina, lu harus terbiasa berdamai dengan rasa sakit, berdamai dengan keadaan, dan terakhir berdamai dengan diri sendiri. Lu harus lewatin fase-fase itu, sekalipun itu berat, tapi nggak lama.
Sebetulnya pernah ada yang nanya berapa lama sih grieving lo, berapa lama sih lo akhirnya bisa menemukan diri lo. Sebenarnya kita nggak bisa menentukan sebulan, 2 bulan atau segala macam. Itu tergantung kita membuka diri ya, membuka pikiran kita dan membuka hati kita gitu. Karena kadang orang kan bilang, gue daripada gue sedih mendingan gue olahraga aja, gue daripada ini olahraga aja, atau gue kesini ke segala macam. Gue berpikir itu sebenarnya cuma pengalihan aja. Tapi ketika lo di kamar sendiri, lo bakal ngerasa sedih lagi gitu. Betul. Nah itu kan akhirnya sebenarnya lo nggak maju dari fase itu sebetulnya. Tapi kalau gue berpikir, oke, malam ini gue sedih, ya udah gue sedih. Kalau gak mau nangis, ya gue nangis. Karena ketika gue mempersilahkan diri gue untuk merasakan emosi itu akan lebih cepat lagi keluar dari fase itu ya. Iya, hilang dari fase itu. Dan gue merasa bahwa yang gue pelajari adalah bahwa sebenarnya emosi itu seperti cuaca toh. Ya kan, dia akan datang silih berganti. Mau segimanapun kita menahan nggak bisa. Jadi biarkin aja, kalau misalnya hujan, ya lo hujan aja. Maupun lo pakai jas hujan, lo akan tetap kehujanan. Maksud gue seperti itulah analoginya kurang lebih. Jadi ketika lo sedih ya biarkan diri lo sedih, ketika lo senang ya biarkan diri lo senang. Gitu sih Ton. Jadi pesan yang gue ambil dari sahabat gue hari ini adalah bahwa ketika rasa sakit itu datang, lo harus persilahkan diri lo untuk merasakannya. Itu. Iya betul. Tapi lo juga harus melakukan tindakan konsisten untuk keluar dari zona tidak nyaman itu, karena lo nggak mau kan berdiri di situ terus. Masa iya gue misalnya gini, gue disakitin sama pasangan gue, oh iya gue terima aja gue sedih. Tapi kan satu sisi lo harus mengusahakan kebebasan lo. Lo harus mengusahakan kebahagiaan lo. Walaupun memang rasa sakitnya harus lo terima, tapi lo harus mengusahakan keluar dari zona itu. Gitu. Kayak misalnya gue naik gunung, gue capek banget nih, gila kemarin nih gue bulan lalu naik gunung ya Ton ya. Itu gue kena hujan parah banget, dan itu gue stres minta ampun, karena gue tuh gak suka sama hujan. Itu bikin gue stres. Itu gue bilang, oke, ini yang harus gue lewatin, karena gak ada pilihan lain. Gue turun, matilah gue. Gue naik, ya gak ada pilihan lain, gue naik gitu ya. Gue pilihan naik. Terus ketika gue bilang, oke, ini harus gue lewatin, ya udah, capek tapi lewat gitu loh Tom. Gitu, karena kalau gue bilang gila hujan ya udahlah gue terima aja, ya udah gue diem aja di situ. Terus apa yang gue lakuin? Gue naik enggak, turun enggak. Jadi buat sahabat gue ini Rina, bisa nggak lo kasih pesan-pesan dikit buat siapapun yang nonton video ini supaya sampai ke telinga mereka bahwa bagaimana sih ketika lo lagi sakit banget sekarang, lo lagi down banget, lo lagi menghadapi masalah yang begitu besar dalam hidup lo, cara melewatinya. Iya, banyak yang bilang bahwa lo kayak gitu aja gak kuat, lo kurang bersyukur. Kalau menurut gue ketika ada karena kita nggak semua dari kita itu punya teman yang baik ya, yang bisa jadi kuping tanpa menjadi mulut, ya kan? Kalau misalnya lo kayak gitu, menurut gue kalau lo punya teman yang kayak gitu, misalnya kayak Tony nih cuma dengerin gue doang, itu bersyukur banget punya teman kayak gitu. Tapi kalau enggak, saran gue adalah datang ke profesional sih, karena memang mereka dibayar untuk itu. Kalau dibilang ke psikiater berbayar, curhat berbayar, memang benar. Karena ketika kita merasakan hal-hal yang berat di batin kita cuma pengen ngeluarin unek-unek, ngobrol. Udah. Betul. Kita nggak butuh saran, kita nggak butuh nasihat, karena kita tahu apa yang kita akan lakukan sebetulnya. Ya, jadi menurut gue itu sih, ketika lo punya masalah, lo harus bisa berdamai dengan rasa sakit. Dan kalau misalnya salah satu metodenya gimana, lu mau cerita sama temen, ternyata temen lu nggak bisa, ya lu ke psikiater. Syukur-syukur kalau lu punya temen kayak dia gitu, dengerin aja, udah. Juga sebaliknya, kalau ada temen lu yang punya masalah, saran gue jangan jadi mulut, jadi kuping. Iya betul Rina. Jadi telinga aja, apapun yang mereka mau keluarin keluh kesahnya, dengerin, cukup kok. Dengan kayak gitu aja tuh sebenarnya sudah membantu banget gitu sih. Itu aja. Thank you Erin buat hari ini, buat masukannya lu, buat rasa sakit yang udah lu hadapin dan lu mau berbagi buat kita semuanya. Thank you Erin ya. Ya.